Nanti kita akan bahas benar atau enggak sih sebenarnya bayar pajak sampai 0 rupiah gitu ya. Lalu kita juga akan bahas mengenai daftar UMKM dikecualikan pajak. Selama ini kan diketahui masyarakat adalah, oh omsetnya kecil ya, baru mulai usaha ya, udah pajak UMKM aja. Usahanya baru ya, di bawah 4,8 miliar per tahun ya. Oh iya UMKM aja. Nah, pada kenyataannya ada UMKM-UMKM yang dikecualikan oleh pajak. Jadi nggak semua UMKM itu boleh menggunakan tarif 0,5. Lalu ada juga kita akan bahas mengenai cara menghitung. Ya kan? Saya yakinlah Bapak Ibu lebih jago dari saya menghitung pajak UMKM 0,5. Cara bayar dan cara lapor. Selama ini Bapak Ibu sudah bayar, apakah Bapak Ibu juga sudah lapor? Nah, gitu. Berikutnya adalah UMKM PT, CV, dan badan lainnya yang lebih hemat pajak. Wah, bingung nih, udah habis nih 2024. Katanya diperpanjang lagi 2025. Nanti 2025 habis, mikir lagi, wah ini mau gimana? Ya kan? Mau bikin PT, CV, atau badan lainnya. Atau yang tadinya suaminya punya NPWP, istrinya sekarang punya NPWP. Boleh nggak sih Pak, kalau istri saya sudah kena NPWP kan nggak punya? Ya kan? Atau misalnya istrinya yang punya NPWP selama ini, suaminya nggak punya NPWP. Jadi suami daftarkan untuk mendapatkan NPWP. Boleh nggak sih Pak? Gitu kan? Nah, atau misalnya juga, Pak, saya selama ini kan daftar sendiri, bayar sendiri. Ternyata usaha saya ada beberapa loh, Pak. Ada bengkel, ada jual pakaian, gitu. Boleh nggak sih? Nah, gitu ya, kita akan bahas. Jadi wajib pajak UMKM yang memiliki banyak usaha. Kita juga akan bahas bahwa ada namanya surat bebas pajak UMKM. Surat bebas pajak itu apa sih, Pak Max? Surat bebas pajak UMKM itu surat yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, sehingga tidak lakukan pemotongan oleh lawan transaksi. Itu kita kenal dengan surat bebas pajak UMKM. Lalu tata cara pemotongan dan pemungutan pajak UMKM. Sebenarnya UMKM dipotong nggak sih, Pak Max? Kok kemarin saya beli barang katanya dipotong pajak. Terus saya bingung gimana cara pakai kredit pajaknya. Nah, kita akan bahas. Lalu yang terakhir adalah saat terutangnya pajak UMKM. Kapan sih saat terutangnya pajak UMKM? Nah, itu kita juga pengen tahu, ya kan? Sebenarnya kapan sih? Oh, akhir bulan aja, awal bulan berikutnya. Pokoknya cepetan aja bayarnya gitu. Sebelum tanggal 5 misalnya. Nanti kita akan lihat ya saat terutangnya seperti apa. Oke, baik. Siapa saja yang termasuk wajib pajak UMKM? Jadi, wajib pajak UMKM itu siapa sih? Yang gini ya. Nah, ada pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Ya, siapa tuh orang pribadi? Ya, Bapak Ibu, ini orang pribadi ya. Atau wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu bisa koperasi, bisa persekutuan komanditer, bisa firma, bisa perseroan terbatas, termasuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, BUMD atau BUMDes. Jadi kalau misalnya ada PT perorangan, itu termasuk wajib pajak badan. Kan sendiri, Pak. Katanya orang pribadi kita sendiri. Iya, tapi kan namanya PT perorangan. Berarti dia termasuk kategori wajib pajak badan. Karena wajib pajak badan, kewajiban hak dan kewajiban pajaknya berbeda dengan wajib pajak orang pribadi. Ya, intinya UMKM itu adalah orang pribadi dan wajib pajak badan yang menerima perolehan bruto usaha tidak melebihi 4,8 dalam satuan pajak. Intinya perolehan usahanya tidak lebih dari 4,8 dalam satuan pajak. Nah, nih yang tadi tagline-nya di depan, ya, hemat pajak sampai 0 rupiah. Jadi bukan karena kata Pamex gitu ya, atau misalnya, oh kata kemarin saya ke webinar 0 rupiah gitu, bukan. Tapi ini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, atau kita kenal juga dengan Undang-Undang HPP Perpajakan. Nah, di Undang-Undang HPP ini, pasal 7 ayat 2-nya adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki perolehan bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E tidak dikenai pajak penghasilan dalam bagian perolehan bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam satuan pajak. Penyesuaian besarnya A. Penghasilan tidak kena pajak sebagaimana pada ayat 1 dan B. Batasan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2A yang tadi saya baru baca ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi clear, ada dasar hukumnya, bukan kata webinar kemarin atau kata yang jelasin, bukan. Yaitu dasar hukumnya lah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP Perpajakan. Pasal 7 ayat 2-nya menjelaskan atau berisi mengenai wajib pajak orang pribadi peredaran bruto
tidak dikenai pajak penghasilan sampai dengan 500 juta pertama dalam satu tahun pajak. Ya. Habis ada undang-undang harus ada PMK-nya di sini kan dibilangkan 3B-nya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, turunannya ini yaitu PMK 14 2023. Masih berlaku nggak sih Pak? Masih. Maaf. PMK 14 2023 tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi, di PMK 164 ini tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan ini diatur. Yang tadi sebutkan kan undang-undang HPP-nya. Nah, ini turunannya PMK 164 2023. Di sini mengatur apa Pak Max? Mengatur pasal 4 bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki peran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan seperti koperasi, persekutuan komoditer, firma, perseroan terbatas, dan perseroan didirikan oleh satu orang atau lebih yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dengan perdana bruto atas penghasilan dimaksud tidak melebihi 4,8 miliar dalam tahun pajak. Nah, di PMK 64 2023 ini mengatakan atau menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang termasuk perdana bruto tertentu. Jadi Bapak Ibu kalau baca peraturan pajak nanti Bapak Ibu jangan bilang Max, saya udah baca, tapi saya nggak nemu kata-kata UMKM. Jadi sebenarnya regulasinya benar nggak sih, Pak Max? Jawabannya regulasinya benar. Karena istilah yang dipakai itu bukan lagi UMKM dalam perpajakan, tapi wajib pajak peredaran bruto tertentu. Kenapa sih dia nggak pakai istilah UMKM aja, Pak Max, biar lebih gampang? Karena UMKM itu versinya banyak. Ada versi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Ada versi BPS namanya UMKM. Ada versi pajak juga yang peraturan dulu, ya kan? Omsetnya nggak lebih dari sekian, dianggap sebagai usaha kecil UMKM. Nah, jadi di regulasi baru kalau Bapak Ibu baca nanti tulisannya adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Ya, peredaran bruto itu omset. Jadi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, itu UMKM. Jadi Bapak Ibu misalnya ke kantor pajak, Pak, saya mau daftar NPWP dong, gitu. Terus tanya dong, nanti dijelasin. Oh iya, isi form, silakan segala daftar. Setelah itu, nanti Ibu jangan lupa bayar pajak UMKM ya, itu 0,5. Tapi Ibu cek di peraturan atau Bapak cek di peraturan, nggak ada tuh Pak, katanya kok tulisan UMKM gitu. Ya memang nggak ada, tulisannya adalah peredaran bruto tertentu. Nah, peredaran bruto tertentu ya dimaksud adalah UMKM dalam hal ini. Peredaran bruto tertentu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca peredaran bruto tertentu, maksudnya UMKM. UMKM di sini maksudnya omset kurang dari 4,8 miliar per tahun. Per tahun. Oke, kita lanjut. Nah, dalam PMK 164 ini tentang cara pengenaan penghasilan diterima wajib pajak memiliki prioritas tertentu dikukuhkan sebagai PKP untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam pasal 6 adalah wajib pajak orang pribadi peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A bagian peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Jadi di PMK ini clear. Tadi undang-undangnya clear, di PMK-nya clear. Jadi ada dasar hukumnya, bukan katanya. Nah, ini Bapak Ibu boleh foto, Bapak Ibu boleh screen capture dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya adalah pertama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP nomor 7 2021. Ya, yang kedua ada di PP 55 2022 tentang penyesuaian pengaturan turunan dari HPP dan yang terakhir ada di PMK. Karena kan regulasi peraturan itu dari atas turun ya, dari undang-undang turun ke PP, PP ke PMK. Itu di clear ya. Nanti kalau Bapak Ibu kantor pajak saya bayar 0,5 katanya boleh, katanya saya UMKM, saya berada butuh tertentu, ya kan? Atau misalnya Bapak Ibu bilang, saya nggak bayar Pak, kenapa omset saya di bawah 500 juta? Loh, Ibu harus bayar omsetnya, misalnya gitu ya. Bapak Ibu boleh sampaikan, oh ini Pak dasar hukumnya gitu. Bapak Ibu kan nggak mungkin menyampaikan, oh iya saya ikut webinar kemarin, kata webinar kemarin gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sampaikannya apa? Ini Pak dasar hukumnya. Di foto aja, di screen capture, nggak apa-apa, screenshot. Jadi ada dasar hukumnya bahwa memang saya nggak bayar pajak bukan karena saya nggak bayar, karena lalai dan seterusnya. Tapi memang omset saya nggak lebih 500 juta pertama, jadi saya nggak bayar pajak gitu.
Pasti kalau orang pajaknya mau nanya, boleh dong dasar hukumnya apa, Bu? Oh iya, saya UMKM, ini dasar hukumnya. Ya, clear ya Bapak Ibu ya. Nah, dari tadi jelasin mengenai Undang-Undang HPP, PMK 164. Sebenarnya siapa sih yang boleh menggunakan pasal 0 rupiah ini? Kayak gitu. Pas pajak 0 rupiah ini siapa sih yang boleh pakai sebenarnya? Kan gitu kan. Jadi yang boleh pakai itu adalah pertama, wajib pajak orang pribadi. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang berusaha di dalam negeri. Jadi kalau misalnya ada waktu itu datang ke saya orang pribadi, dia kerja TKI di luar negeri. Dia mau beli rumah, dia mau beli aset gitu ya. Nah, dia lagi bangun rumah di kampung, lalu dia dapat surat dari kantor pajak. Dia menjelaskan ke kantor pajak, loh, saya dengar kata orang, katanya itu boleh bayar 0,5, Pak. Saya kan UMKM, saya nggak sampai 4,8. Terus kata orang pajaknya nggak bisa. Kata orang pajak itu petugas pajak ya maksudnya ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena wajib pajaknya tidak berusaha di dalam negeri. Jadi yang boleh hanya wajib pajak orang pribadi, berusaha di dalam negeri, tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dan memiliki omset 500 juta pertama yang gratis. Jadi si TKI ini berasa dia bayar 0,5 dari yang dia mau. Misalnya dia mengaku omsetnya 4 miliar, ya dibayarnya 4 miliar kan 0,5, udah. Kalau orang pajaknya kirim surat SP2DK, ya kan? Bilang nggak bisa, penghasilan ini tidak boleh dikenakan tarif final. Jadi siapa aja yang boleh kena tarif final atau tarif UMKM atau tarif dengan peredaran bruto tertentu, hanya tiga syaratnya. Orang pribadi, di dalam negeri, dan tidak lebih dari 4,8. Dan 500 juta pertamanya gratis. Sekarang kalau misalnya gini Pak, berarti ini kan di dalam negeri, orang pribadi. Badan usaha nggak bisa dong. PT Perorangan bisa nggak? Apa pertanyaannya itu? PT Perorangan nggak bisa, karena PT Perorangan dianggap sebagai wajib pajak badan. Yang boleh wajib pajak orang pribadi. Firma, PT Perorangan, Persekutuan Komunitas, semua nggak boleh. Jadi hanya boleh orang pribadi di bawah 4,8 dan 500 juta pertamanya yang boleh dapat fasilitas. Apakah semua usaha boleh? Gitu kan pertanyaannya. Nah, nanti kita jawab ya, apakah semua usaha boleh? Ini udah dijawab di sini. Apakah semua jenis usaha memiliki penerimaan bruto dari 4 kurang dari 4,8 daftar pajak boleh menggunakan fasilitas pajak ini? Jawabannya tidak, tidak boleh. Jadi ada daftar UMKM yang dikecualikan pajak. Satu, penghasilan terima dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu apa sih, Pak Max? Pekerjaan bebas itu notaris, akuntan, pengacara, seniman, itu nggak boleh. Ya, pekerjaan-pekerjaan bebas itu tidak boleh. Yang kedua, yang dikecualikan penghasilan terima luar negeri. Kayak contoh kasus TKI tadi. Itu nggak bisa masuk UMKM. Atau yang ketiga, penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final. Misalnya saya punya rumah, saya sewakan, saya bayar pajak final 10% karena sewa menyewa rumah. Lalu saya bilang saya mau sumbang negara di Pamex biar lebih afdol, biar nggak diperiksa, saya bayar lagi 0,5 atau cuma 0,5 dari sewa rumah, nggak apa-apa lah Pamex, nggak boleh. Atau misalnya saya bayar 0,5 aja, saya nggak bayar 10%. Saya kan UMKM Pamex di bawah 4,8 nggak bisa. Pertama, dia harus dikenakan pajak penghasilan final. Yang kedua, dia sudah dikenakan pajak final. Jadi tidak boleh lagi dikenakan pajak UMKM. Yang ketiga adalah penghasilan dikecualikan dari objek pajak. Contoh sumbangan, gitu ya. Sumbangan ini saya dapat pamek secara cuma-cuma. Terus uangnya dari apa misalnya rumah ibadah gitu ya, sumbangan. Atau misalnya didapatnya dari urungan gitu ya. Terus saya mau bayar negara karena saya lihat negara kayaknya butuh pajak gitu. Saya mau jadi wajib pajak yang patuh gitu ya. Saya bayar 0,5 boleh nggak? Kata negara nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak Max? Karena termasuk UMKM yang dikecualikan pajak. Daftar UMKM itu maksudnya usaha mikro kecil menengah yang dikecualikan. Itu tidak boleh pakai tarif 0,5 atau fasilitas pajak ini. Ini ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, contohnya tuh penghasilan yang dikecualikan pajak, penghasilan dari pekerjaan bebas, ada dokter, arsitek, peneliti, pengacara, akuntan, konsultan, nah, semua tuh. Penghasilan terima di luar negeri, TKI, penjualan ekspor, itu nggak boleh.
penghasilan telah dikenakan pajak bersifat final, ada bunga, royalti, sewa tanah bangunan itu tidak boleh. Dan yang lain-lain ya, yang keempatnya yang dikecualikan objek pajak itu nggak boleh. Daftar UMKM dikecualikan pajak. UMKM yang merupakan, tadi kan dikecualikan. Ini merupakan subjek, jadi dia bukan subjek pajak. Maksudnya gimana Pak Max? Kalau tadi itu dia dikecualikan, dia nggak boleh pakai tarif 0,5 karena dia tidak termasuk. Kalau ini termasuk, tapi dia nggak boleh pakai karena dia bukan subjek pajaknya. Jadi syaratnya nggak memenuhi sebagai subjek pajak. Contoh memperoleh pas pajak khusus, misalnya begini. Ada usaha-usaha barang tertentu yang boleh minta ke Kementerian Perdagangan untuk fasilitas pajaknya. Ada hasil bumi, misalnya. Ada juga usaha-usaha yang mereka dapat insentif pajak karena mereka dalam daerah 3T. Tertinggal, terpencil, terdalam, nah, mereka dapat fasilitas pajak. Pajaknya lebih rendah. Atau mereka boleh pembukuan pajak tarif badannya lebih rendah, PPh badannya, gitu ya. Nah, itu mereka nggak boleh lagi pakai 0,5 karena bisa double tax. Itu yang dimaksud dengan fase pajak tertentu. Yang kedua, memilih menggunakan tarif pajak normal. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu, ya misalnya saya mencontohkan begini. Tahun 2025, saya nggak mau pakai tarif 0,5 Pak Max. Kan kita boleh milih mau menyelenggarakan pembukuan atau enggak. Kenapa? Karena kalau saya pakai 0,5 saya rugi Pak Max. Ini tahun pertama. Saya usaha belum jalan. 2025 mungkin saya jalannya bulan November Desember kan nggak mungkin langsung ramai Pak Max. Jadi saya pakai pembukuan aja supaya ruginya bisa saya kompensasi tahun berikutnya. Nah, lalu Bapak Ibu menyurati dong ke kantor pajak, ya kan? Menyurati bahwa pemberitahuan saya ingin menggunakan tarif normal. Kan memilih menggunakan tarif pajak normal dong. Nah, kalau udah pakai tarif normal, Bapak Ibu nggak boleh lagi bayar 0,5. Oh enggak, Pak Max, saya nggak bayar 0,5. Tapi Bapak Ibu berpikir bahwa tahun ini enggak, Pak Max, 2025, 2026, kan saya rasa udah rame tuh, omsetnya udah lumayan. Jadi saya mau bayar 0,5, boleh enggak, Pak Max? Tarif pajak normal tidak bisa lagi kembali ke tarif pajak final. Karena ini fasilitas pajak yang bisa digunakan secara cuma-cuma. Jadi dianggap wajib pajak sudah mampu. Nah, itu nggak boleh. Dan lain-lain yang dikecualikan, ya, kayak sumbangan. Jadi dia badan usaha, apa dia badan keagamaan, kan nggak termasuk